punya kelebihannya apa sih? Atau aku tuh bisanya apa sih, yang bisa aku kembangkan? Atau kita juga bisa melihat dari kira-kira apa ya yang sekarang lagi kita suka, yang lagi kita minati dan kita bisa, lakukan gitu. Itu untuk menjadi suatu hal yang, positif dan juga baik. Nah, yang terakhir itu setelah kita sudah nih mencari, pastinya kan kalau sudah mencari sudah mendapatkan hasilnya gitu kan. Nah, baru deh yang paling terakhir kita mengembangkan mengembangkan kelebihan-kelebihan yang tadi sudah ada untuk menjadi suatu hal yang positif, untuk menjadi suatu hal yang, bermanfaat. Bermanfaat tidak harus, bermanfaat tidak harus langsung berdampak kepada satu dunia, tidak harus langsung berdampak kepada satu, negara gitu, enggak. Itu terlalu terlalu luas ya, terlalu jauh teman-teman. Yang terpenting adalah berdampak atau bermanfaat untuk diri kita sendiri dulu. Yang terpenting adalah kepada diri kita sendiri dulu, ketika kita mungkin mampu untuk menambah jangkauan lagi, ya sudah kita mungkin berdampak untuk orang-orang terdekat seperti keluarga, kerabat, sahabat, teman, seperti itu. Tapi yang paling terpenting adalah untuk diri kita sendiri dulu. Karena kan tadi, di awal kita pengennya itu, kembali percaya percaya diri lagi kan, kita mengatasi insecure. Jadi yang paling utama adalah berdampak dulu untuk diri kita sendiri. Nah, contohnya nih, salah satunya adalah mungkin, aku pribadi gitu. Aku itu dulu termasuk orang yang malu gitu untuk tampil di depan teman-teman seperti ini gitu. Bahkan mungkin aku ngomong sama orang aja tuh gemeteran gitu, takut karena aku termasuk, yang hasil tes psikologinya itu adalah orang yang introvert gitu kan, yang lebih nyaman tuh, personal, bukan yang dengan banyak-banyak orang seperti ini gitu. Tapi dengan, insecure yang aku miliki, aku mencoba mencari sesuatu hal yang positif, kira-kira apa nih yang aku punya dan aku bisa kembangkan gitu untuk menjadi hal yang lebih positif gitu. Jadi ya udah akhirnya aku mencoba untuk bisa tampil di depan kamera, ternyata banyak yang suka loh dengan apa yang aku sampaikan gitu. Mungkin karena, eee, belum terlalu banyak gitu ya yang menyampaikan mengenai isu-isu psikologi gitu. Ternyata banyak yang suka, lalu dari mulai banyak yang suka, ternyata banyak yang pengen nih aku untuk sharing-sharing gitu. Nah jadi, begitu teman-teman proses untuk, kita mengatasi, insecure tadi. Pertama kita mencoba menerima dulu bahwa, ya emang emang aku gini sih gitu, lalu juga aku mencari kira-kira kelebihan apa sih yang aku punya, terus aku bisa kembangkan, ternyata bisa menjadi, sesuatu hal yang positif gitu. Ya pastinya setiap orang punya, punya rasa insecure gitu ya, tapi perlu diingat kalau kita hanya terpaku dengan insecure kita ya, kita nggak akan maju gitu. Jadi cobalah kita untuk melihat sisi positif, cobalah kita untuk melihat peluang apa yang bisa kita ambil dan ambillah peluang itu sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan diri kita sendiri. Oke, teman-teman mungkin, itu aja yang bisa aku sampaikan. Nanti kalau teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, lalu pengen juga mungkin pengen curhat terus minta saran, boleh banget, nanti akan ada sesinya tersendiri. Dan terima kasih juga yang sudah mendengarkan sampai habis PPT aku. Semoga bermanfaat untuk, teman-teman semua ya. Aku kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, makasih banyak Kak Zainab udah menyampaikan materinya. Wah, teman-teman, kita dapat banyak insight ya dari tadi yang sudah dipaparkan oleh Kak Zainab. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Sudah terdengar kok. Terima kasih, Kak. Nah, teman-teman, tadi kita jadi tahu nih, apa itu self-care, self-healing buat insecure kita. Kak Zainab juga tadi sampaikan ya, bagaimana gitu bentuk-bentuk self-care di masa pandemi. Terus tadi ada juga tips buat kita mengatasi insecure buat kembali percaya diri. Nah, Kak ini juga ada ya di kolom chat yang menyampaikan katanya, udah nerima tapi nanti juga nge-overthinkingin lagi kalau kita kayak kurang cukup. Nah, untuk kami Masaf, nanti akan kita buka sesi diskusi setelah sesi pemaparan pemateri kedua. Sebelumnya nih, teman-teman tadi malam gimana tidurnya ada yang masih overthinking nggak? Sebelum tidur tuh memikirkan dulu hal-hal yang mungkin akan terjadi gitu.
sampai kitanya jadi takut, cemas, dan kesulitan gitu ya untuk tidurnya. Nah, teman-teman setuju nggak nih kalau misalnya overthinking, kita jadi susah bahagia. Nah, teman-teman, ayo siapa yang mau bahagia? Semua berhak ya buat bahagia gitu. Nah, teman-teman semua, pemateri kedua kita ini akan membahas nih, find happiness dan overthinking. Buat teman-teman nih yang suka overthinking gitu ya malam-malam, terus bingung gimana gitu ya cara mendapatkan kebahagiaan, rasanya udah melakukan hal yang terbaik gitu ya, sudah melakukan tips-tips tadi ya, atau sebelumnya sudah melakukan tips yang tadi Kak Zainab sempat sampaikan gitu ya, sudah menerima tapi masih overthinking, berarti kan belum bahagia gitu ya. Nah, kita akan dengerin nih dari pemateri kita yaitu Kak Safa yang sudah ada di tengah-tengah kita. Halo Kak Safa, kita sapa dulu nih Kak Safanya. Halo, Elizabeth. Halo Kak, mana nih Kak Oh, Safanya belum kelihatan. belum kelihatan ya gambarnya? Padahal aku Kayaknya, udah on. kayaknya belum di spotlight ya Kak. Nah, ini wah cantik sekali Kak Safa. Kak Safa, apa kabar Kak? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Gimana kabarnya juga moderatornya sehat? Sehat Kak, cuman ini di sini lagi agak jelek nih jaringannya, jadi maaf ya teman-teman kalau suaranya kurang jelas gitu. Nah, kita sama nih bakal kenalan juga sama Kak Safa melalui CV yang udah Kak Safa siapkan. Sepertinya belum terlihat ya share screen-nya teman-teman. Gimana nih teman-teman, udah kelihatan belum share screen-nya? Sabar Kak, siap Kak. Ini kayaknya sinyal ya. Belum ya, belum terlihat ya. Nah, teman-teman, tadi ternyata banyak nih Kak yang suka overthinking gitu ya, malam-malam tuh masih memikirkan, bahkan ada yang sampai subuh gitu ya mikirin hal-hal keduniaan gitu. Iya. Kak Safa suka ini juga nggak Kak, sharing-sharing gitu lewat Instagram? Kebetulan teman-teman aku punya satu platform namanya Antar Hmm. Kita Project. Nah, itu teman-teman bisa follow. Nah, setiap beberapa minggu sekali itu ada beberapa sesi yang bahas tentang satu fenomena psikologis. Misalnya ya itu tadi overthinking atau enggak tentang FOMO, fear of missing out. Nah, teman-teman bisa follow @Antar Kita Project. Nanti aku drop di ini ya, di link. Baik, nah teman-teman tuh yang mau tahu gitu ya tentang perpsikologian, tentang overthinking, dibahas ternyata rutin ya oleh Kak Safa di Antar Kita Project. Nah, ini Kak Safa Bella Zarifa merupakan mahasiswa jurusan psikologi di Universitas Islamik Indonesia, betul ya Kak? Kak Safa Bella Zarifa ini achievement-nya banyak ya di bidang Speed Contest. Sejak tahun 2016, Kak Safa Zarifa juga sudah mengikuti training dan juga menjadi MC di berbagai event. Nah, teman-teman, Kak Safa Bella selain banyak prestasinya, dapat scholarship juga nih tahun 2019 di kampusnya, keren banget gak? Tahun 2020 nih, tahun kemarin, dinobatkan sebagai Duta Genre Intelijensia di Intelijensia Putri, mohon maaf, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wah, kita bakalan sama-sama nih simak gimana caranya Kak Safa Bella mengatasi gitu overthinking. Kak Safa Bella ini kan masih remaja ya Kak. Nah, ketika menghadapi masa remajanya pasti harus menghadapi juga nih perkembangan emosional remaja. Nah, kita akan sama-sama nih mengetahui. Oke, Kak Safa Bella, saya persilahkan ya Kak. Oke, baik. Terima kasih moderatornya kepada Kak Elizabeth Natalia. Aku coba bakalan share screen dulu ya, teman-teman. Oh, boleh. Kakak mau setting sendiri berarti ya, Kak ya? Ya, udah kelihatan belum dari teman-teman kira-kira? Oke, kalau di saya belum, Kak.
Oh, di Untuk yang teman-teman lainnya juga belum belum juga? ya? Oh, belum. Coba. Boleh mungkin Kak Safabella dijadikan co-host dulu, Kakak Panitia. Oke. Nah, sudah terlihat, Kak. Oke, sudah terlihat ya. Oke, baik. Sebelumnya teman-teman, terima kasih udah hadir di kegiatan hari ini, di webinar kali ini gitu. Sebelumnya di pagi hari yang berbahagia ini, aku mendoakan teman-teman semua ada dalam keadaan sehat, bahagia, dan berdaya gitu. Kenapa berdaya? Karena seseorang tuh harus memiliki kemampuan atau kekuatan sebelum mereka tuh akan menyimak materi ini gitu. Karena kan teman-teman untuk bisa menyerap materi, untuk bisa menyerap ilmu, teman-teman harus berdaya untuk menyerap ilmu tersebut gitu. Sebelumnya seperti yang udah dikenalkan sama Kak Elizabeth, nama aku Safa Bella, teman-teman bisa panggil aku Safa atau Bella gitu, itu terserah teman-teman gitu. Nah, di pagi hari yang berbahagia ini, aku bakalan ngebawain sebuah tema tentang find happiness and don't overthinking. Nah, tapi sebelum ini gitu, aku pengen ngajak teman-teman buat refleksi lagi, buat kembali lagi ke masa-masa di mana teman-teman tuh ngerasain kebahagiaan gitu. Pasti ada kan masanya di mana teman-teman tuh, wah gila seneng banget nih gitu. Aduh aku ngerasa seneng banget gitu. Nah pasti kan teman-teman pernah ngerasain momen-momen seperti itu. Nah coba teman-teman drop di kolom chat gitu. Kapan sih gitu teman-teman tuh ngerasa bahagia? Pada momen seperti apa teman-teman tuh ngerasa bahagia? Aku tunggu ya. Mungkin ada beda-beda nih, ada yang dia ngerasa bahagia kalau dapat uang gitu dari siapa gitu, atau enggak dia ngerasa bahagia saat chatnya dibales gitu sama doinya, atau enggak dia ngerasa bahagia karena bisa liburan gitu. Itu kan bakalan relatif banget. Nah, coba aku baca nih, ada yang ngerasa bahagia pas quality time, pas menang giveaway. Kalau lagi bareng teman, keluarga, pacar, waktu masih kecil, pasti bahagia. Momen ketika makan makanan enak, dapet THR, dapet prestasi. Bahagia saat nyemil, pas udah sembuh dari breakout jerawat. Wah, keren banget. Healing dan quality time sama keluarga. Wah, punya penghasilan sendiri. Nah, ini masih banyak tuh, ada yang bareng pacar kalau lagi punya. Wah, bahagia kalau banyak teman gitu. Jadi kan ketika kita merefleksikan diri kita kembali ke masa lalu gitu, ke masa sebelumnya di mana kita betul-betul merasa bahagia, kita ingat gitu bahwa kita pun pernah bahagia gitu. Nah, tapi untuk definisi bahagia sendiri itu apa sih gitu? Kita sebelum mencari kebahagiaan, kita perlu tahu gitu. Bahagia itu sebetulnya tuh apa sih gitu kan kayak gitu. Nah, teman-teman, kita next. Nah, buat definisi bahagia sendiri itu tuh bisa sangat relatif gitu. Orang bisa mendefinisikan kebahagiaan mungkin saat dia tadi bisa punya bisnis sendiri. Nah, orang bisa mendefinisikan kebahagiaan saat dia merasa ada di luar rumah gitu. Orang bisa mendefinisikan kebahagiaan saat dia mempunyai waktu dengan keluarga dan teman-teman. Itu bisa sangat relatif gitu. Nah, tapi gitu, secara umumnya gitu, orang tuh membahas kebahagiaan tuh sebagai spektrum. Spektrum tuh apa? Spektrum tuh di sini di sebelah kiri itu pain, kesakitan, dan ada pleasure atau kenikmatan. Orang mendefinisikan antara pain dan pleasure itu kebahagiaan itu di mana kondisinya ketika kita tuh banyak pleasure-nya gitu, banyak kenikmatannya, dan kita tuh sedikit sekali kesakitan. Nah, orang pun bisa mendefinisikan kesakitan dan kenikmatan itu relatif gitu. Ada orang-orang ketika orang lain ngejauhin tuh kita ngerasa pain banget gitu. Tapi ketika ada yang orang dijauhin, oh it's okay gitu. Nah, itu tuh bisa sangat relatif. Dan pleasure-nya pun bisa sangat relatif gitu. Misalkan tadi aku jalan-jalan sama keluarga seneng banget gitu, punya quality time sama keluarga seneng banget, itu pleasure banget buat aku gitu, itu kenikmatan banget buat aku, kebahagiaan banget buat aku. Tapi beda lain halnya bagi orang lain gitu, orang lain mungkin bakal nganggep, ah biasa aja aku jalan-jalan sama keluarga nggak ngerasa seneng tuh gitu. Nah terus di sini definisi dari kebahagiaan kemudian apa gitu. Kita next ke definisi yang pertama.
definisi bahagia yang pertama adalah tadi, memiliki sebanyak-banyaknya pleasure dan sedikit pain dalam hidupnya. Nah, jadi mungkin kalau misalkan aku pribadi ya, ketika untuk definisi bahagia yang pertama, mungkin aku bakalan nganggep gini, karena aku seneng nih kalau misalkan nonton Netflix, terus bisa punya waktu luang gitu, terus juga bisa ngobrol sama orang terdekat gitu. Nah, itu mungkin bahagia bagi aku gitu. Itu merupakan sebanyak-banyaknya pleasure bagi aku. Dan aku tuh menghindari pain-pain, menghindari hal-hal yang menyakiti aku. Kayak aku menghindari orang-orang toksik, aku menghindari orang-orang yang mungkin obrolannya itu kurang mengenakan gitu buat aku. Nah, di saat dan di kondisi kayak gitu, pasti aku ngerasa bahagia kan gitu, karena aku punya banyak waktu sama orang tersayang, terdekat gitu. Tapi aku jauh banget sama orang-orang yang toksik. Aku tuh menghindari pain-pain itu gitu. Nah, ini untuk definisi bahagia yang pertama gitu. Jadi aku di sini ngebawa 2 definisi bahagia secara umum gitu. Nanti kita simak lagi yang kedua. Nah, coba aku nanya ke teman-teman. Ada seorang pelajar yang dia tuh setiap hari nonton film, Netflix-an gitu, atau enggak drakoran gitu, mendengarkan musik dan santai, ini bukan santai, aduh typo lagi, dan santai gitu, dan santai terus ya sehari-hari. Menurut kalian, itu tuh pain atau pleasure? Coba drop di kolom chat. Oke, pleasure. Oke nih, udah kebanyakan orang tuh ngejawab pleasure gitu. Itu tuh merupakan sebuah kenikmatan gitu atau kebahagiaan. Tapi aku nanya, misalkan ketika dia nonton film, dia mendengarkan musik dan dia santai, tapi dia tuh sebenarnya diburu-buru sama tugas, atau dia tuh lagi ada masalah di luar sebetulnya, atau dia tuh tidak menikmati meskipun dia aktivitasnya menonton film, menurut kalian itu masih pleasure atau enggak? Oke, itu bisa jadi pain ya. Jadi sebetulnya teman-teman sendiri bisa lihat gitu, bahwa antara pain dan pleasure itu bisa sangat relatif gitu, gimana kondisinya gitu. Makanya kebahagiaan itu didefinisikan sangat apa ya, tidak ada suatu teori yang mendefinisikan sebagai bahagia tuh itu gitu, plek gitu. Karena orang-orang tuh akan mendefinisikan kebahagiaannya masing-masing. Nah, aku bakalan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, selain pain dan pleasure yang tadi aku bahas, ada seorang profesor psikolog bernama Paul Dolan. Beliau tuh menuturkan di dalam bukunya yang berjudul Happiness by Design. Jadi desain kebahagiaan gitu. Nah, ada yang namanya purpose atau kebermaknaan. Jadi dia tuh nggak setuju, dia tuh nentang antara pain dan pleasure. Nah, karena bukan cuma pain dan pleasure sebetulnya yang bisa membuat orang bahagia, tapi ada juga purpose atau kebermaknaan gitu. Nah, teman-teman mungkin bingung gini. Ini kebermaknaannya tuh seperti apa gitu. Tadi kan aku bilang gitu, ketika dia Netflix-an terus, diam di rumah, tapi dia stressful gitu di rumah tuh karena ngerasa nggak ada hal apa-apa yang bisa dia lakuin gitu. Bisa jadi kan lama-kelamaan itu nggak jadi kebahagiaan, tapi jadi kebosanan gitu, kejenuhan, dan lain sebagainya gitu. Maka dari itu, selain adanya pain dan pleasure, perlu adanya purpose gitu. Contohnya apa? Nah, contohnya ini. Contohnya mendidik anak gitu. Contohnya gitu ya, contohnya mendidik anak. Ketika seseorang mendidik anak, bisa jadi itu tuh sangat painful kan gitu, dari mulai melahirkannya gitu, dari mulai dia mendidiknya gitu. Ibu tuh kan pasti bakalan ngerasa, aduh capek banget nih, anak aku nggak bisa diem gitu, atau enggak, aduh pusing, udah punya anak mah nggak bisa apa-apa gitu. Tapi gitu, dia nggak mandang sesuatu tuh dari painful dan pleasure-nya, rasa bahagia, rasa kenikmatan, dan rasa sakitnya gitu. Tapi dia ngerasa ada purpose atau kebermaknaan. Dia merasa hidupnya jadi lebih bermakna ketika dia punya anak. Nah, dia ngerasa ketika punya anak, ngelihat anak tumbuh dewasa, ngelihat anak bisa ngegapai cita-citanya, itu bisa jadi purpose hidup bagi dia. Dan kemudian dia ngerasa bahagia gitu. Itu pun masuk ke dalam contoh kenapa sih gitu
bahagia tuh bukan hanya didefinisikan dari kesedihan dan rasa senang, tapi juga ada yang namanya purpose atau kebermaknaan. Nah, selain itu sama halnya dengan belajar gitu. Nah, teman-teman mungkin sekarang lagi ada di jenjang pendidikan gitu, di mana teman-teman tuh harus belajar. Banyak tugasnya, banyak tantangannya, banyak rintangannya. Aku yakin pasti stressful, painful, dan rasanya tuh kayak, aduh, capek banget nih, ngapain aku belajar gitu, dan lain sebagainya gitu. Teman-teman yang akhirnya nggak bahagia kan, yang akhirnya ngerasa bahwa belajar tuh sebagai sesuatu yang terpaksa gitu, sebagai suatu keterpaksaan gitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman punya yang namanya sense of purpose, teman-teman punya tujuan, teman-teman punya kebermaknaan gitu, teman-teman akan ngerasa kalau teman-teman nggak belajar, teman-teman ngerasa nggak bermakna. Dan belajar tuh bisa jadi sebuah kebahagiaan gitu, ketika teman-teman punya purpose-nya, ketika teman-teman punya makna gitu dari pembelajaran tersebut gitu. Nah, jadi ketika teman-teman bingung gitu melakukan sesuatu gitu. Nah, ini definisi bahagia yang kedua, di mana memiliki pleasure dan purpose yang seimbang. Kenapa seimbang? Kalau misalkan teman-teman tadi belajar, contohnya teman-teman tadi belajar gitu, teman-teman tuh ngerasa teman-teman tuh punya purpose gitu. Aku belajar pengen nanti bisa begini gitu. Teman-teman kan punya purpose gitu. Tapi teman-teman nggak ngerasa pleasure di sana. Teman-teman ngerasa kayaknya ini jurusannya painful banget buat aku gitu. Kayaknya ini emang udah nggak cocok buat aku gitu. Di sana adalah waktu teman-teman mengenali gitu, mencari kebahagiaan di diri teman-teman sendiri gitu. Apakah antara pleasure dan purpose yang teman punya itu udah seimbang belum gitu. Nah, tapi bukan berarti ketika teman-teman punya pleasure yang kayak tadi gitu, misalkan nonton Netflix terus gitu, rebahan terus gitu, itu buat teman-teman tuh ngerasa bahagia gitu, karena itu adalah dominansinya ada di pleasure gitu. Nah, tapi antara pleasure dan purpose itu harus seimbang. Misalkan teman-teman tadi balik lagi ke materi yang dibahas sama Kak Zainab gitu. Teman-teman tuh Netflixan, terus teman-teman rebahan dan lain sebagainya tuh purpose-nya teman-teman lagi recharge energi nih. Teman-teman lagi recharge energi, lagi ngisi energi supaya nanti teman-teman ketika beraktivitas lagi teman-teman udah semangat gitu. Nah, itu kan artinya teman-teman tuh ketika melakukan sesuatu tuh emang benar-benar enjoy karena teman-teman tuh tahu gitu bahwa purpose teman-teman ngelakuin sesuatu itu bahwa teman-teman tuh lagi quality time. Teman-teman tuh lagi self care gitu, lagi self reward sama diri sendiri gitu. Nah, jadi cara buat cari kebahagiaan tuh kayak gimana? Mulailah mempertanyakan apakah aktivitas atau kegiatan teman-teman tuh udah punya purpose-nya apa belum. Nah, terus apakah udah seimbang antara purpose dan pleasure-nya? Kayak gitu. Jadi teman-teman mulai identifikasi nih, kira-kira ketika misalkan teman-teman masuk organisasi, menurut teman-teman itu ada purpose-nya nggak? Oke, purpose-nya teman-teman pengen nambah relasi sama orang lain. Nah, terus juga pleasure-nya, teman-teman ketika ngejalaninnya teman-teman dapat teman-teman yang bisa diajak ngobrol gitu dan lain sebagainya gitu. Itu kan jadi sebuah pleasure gitu ketika teman-teman punya orang yang bisa teman-teman ajak bicara. Jadi ingat ya, antara pleasure dan purpose-nya itu harus seimbang kayak gitu. Maka dari itu teman-teman bisa merasakan kebahagiaan. Nah, berlanjut ke pembahasan yang kedua terkait dengan overthinking sendiri. Terkait dengan overthinking. Di sini di awal aku nulis, it's okay to think, but no to overthinking. Coba aku nanya ke teman-teman lagi deh supaya aku tahu gitu bahwa teman-teman tuh hadir di sini gitu. Nah, kira-kira boleh nggak sih seseorang tuh berpikir gitu? Boleh nggak? Jawab ya. Boleh, ya boleh dong. Oke, betul. Nah, iya jelas, tentu boleh gitu. Teman-teman ketika ngadepin pembelajaran, ketika teman-teman ngadepin misalkan mau problem solving terhadap satu masalah, teman-teman tuh harus berpikir kan gitu. Jadi di sini tuh it's okay to think. Teman-teman
boleh kok berpikir gitu. Nah, terus di sisi lain juga ketika teman-teman punya orang terdekat nih, misalkan galau, teman-teman tuh mau mikirin, it's okay to think. Gak apa-apa teman-teman mau mikirin dia, mau mikirin orang, mau mikirin seseorang, mau mikirin hal, itu tuh boleh banget. But no to overthinking. Tapi enggak gitu buat overthinking. Ada kata overnya. Nah, overnya ini gitu adalah sesuatu yang tadi teman-teman bilang berlebihan gitu. Sesuatu yang porsinya itu udah sangat mengganggu. Which mean overthinking ini gitu bisa beresiko buat teman-teman ketika teman-teman tuh memikirkannya itu sampai over, sampai berlebihan. Berlebihan tuh seperti apa? Yang pertama indikasinya itu mengganggu kehidupan teman dalam sehari-hari gitu. Jadi teman-teman tuh ngeganggu aktivitas teman-teman yang mana teman-teman tuh jadi males makan, nggak mau makan, kepikiran, nggak mau mandi. Gitu. Aku nggak mau belajar, aku nggak mau masuk sekolah hari ini karena benar-benar kepikiran gitu. Itu teman-teman udah mulai masuk ke overthinking. Karena apa yang teman-teman pikirin itu udah mengganggu aktivitas teman-teman sehari-hari. Nah, lanjut. Di sini gitu, bicara orang berpikir, bicara orang mengelola pola pikir mereka tuh ada dua hal gitu, yang namanya sensasi dan persepsi. Sensasi itu adalah sesuatu yang ditangkap oleh indera manusia gitu. Kayak indera kan teman-teman tahu ada 5 panca indera gitu, kayak penciuman, penglihatan gitu, pengecapan gitu, pendengaran dan lain sebagainya. Sensasi itu adalah yang dirasakan dan ditangkap oleh panca indera. Semisal sederhananya kita merasakan panas matahari. Nah, itu kan indera kulit, indera peraba kita lagi bekerja gitu. Terus ketika kita melihat sesuatu gitu. Nah, itu kan ketika indera penglihatan kita lagi bekerja gitu. Nah, ada juga yang namanya persepsi. Persepsi itu adalah informasi yang dikirim ke otak dan diberi makna. Gitu. Makanya di sini orang selalu bilang persepsi orang tuh beda-beda gitu. Karena apa? Cara orang untuk memberi makna sesuatu tuh berbeda-beda. Cara orang memaknai satu kejadian tuh bakalan berbeda-beda gitu. Nah, itulah kenapa di awal aku jelasin dulu antara sensasi dan persepsi gitu. Nah, yang harus teman-teman garis bawahi ada yang namanya persepsi di sini. Informasi yang dikirim ke otak dan diberi makna. Dan cara orang memberi maknanya itu berbeda-beda. Nah, kenapa aku bahas ini di overthinking gitu? Biasanya overthinking itu muncul kayak misalkan tengah malam, muncul ketika misalkan kita kepikiran satu kejadian gitu. Kejadian yang mana kita tuh belum tahu gitu makna dari kejadian itu tuh sebenarnya tuh seperti apa. Karena kita sendiri yang memberi makna terhadap satu kejadian. Kita memberi konteks. Konteks itu berarti seperti makna gitu dari kejadian. Nah, misalkan kayak gini. Ketika misalkan kamu lagi di jalan, terus kamu teriak ke teman kamu, misalkan aku panggil lah salah satu, misalkan di sini ada Aini Nur. Aini Nur, misalkan kayak gitu. Terus Aini Nur tuh nggak noleh gitu. Aini Nur tuh jalan aja. Nah, itu kita sendiri gitu, yang ngasih konteks ke kejadian yang kita alami. Nah, mungkin kita bakalan ngerasa kayak gini. Wah, kayaknya dia marah deh sama aku. Wah, kayaknya dia nggak suka deh sama aku. Wah, dia kayaknya jijik deh sama aku. Itu kan bisa jadi kita memberi konteks kepada kejadian itu menurut diri kita sendiri gitu. Nah, tapi bisa jadi ada orang yang ketika misalkan kita panggil nih, Aini Nur, Aini Nurnya nggak noleh gitu. Ketika kita pakai pikiran yang rasional gitu, kita mungkin bisa berpikir bahwa oh mungkin nggak kedengeran gitu. Oh mungkin kayaknya dia pakai headset gitu. Oh mungkin dia lagi nggak fokus ngedengerin gitu. Jadi kayak lagi fokus ke lain hal gitu. Jadi kitanya nggak kedengeran gitu kan kayak gitu. Nah, jadi overthinking itu biasanya muncul ketika kita tuh nggak mengelola dulu gitu makna dari satu kejadian tersebut gitu. Misalkan tiba-tiba teman kita nggak balas chat, misalkan read doang gitu. Nah kita mungkin kalau misalkan berpikirnya gimana gitu, kita kan pasti kayak bilang, wah dia marah nih, wah dia musuhin aku gitu. Tapi kan di sisi lain gitu, ada satu
kondisi di mana mungkin temennya tuh nggak sengaja kepencet, nggak sengaja kebuka gitu, atau enggak temennya tuh lagi sibuk di grup kelas misalkan, jadi online tapi nggak bales gitu kan, kayak gitu. Ada banyak kemungkinan dari satu kejadian, dan itu tergantung kepada diri kita sendiri yang ngasih konteks terhadap kejadian tersebut gitu. Nah, di sini kan ada dua hal yang saling bertolak belakang ya yang aku tulis. Ada rasional, ada irasional. Rasional itu sesuatu yang masuk akal gitu. Dan irasional itu sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Misalkan ketika kita mau rasionalkan sesuatu gitu, nah kita tuh bakalan berpikir sesuatu yang masuk akal gitu. Misalkan, oh dianya tadi nggak dengar gitu. Itu kan rasional, nggak masuk akal. Dia nggak nyaut karena dia nggak dengar. Tapi irasional ketika teman-teman udah nyangkutin suatu hal itu ke dalam perasaan. Kayak misalkan, oh dia marah sih kayaknya ke aku gitu. Itu kan udah nggak nyangkut rasional lagi, tapi teman-teman tuh udah pakai ke perasaan teman-teman gitu. Nah, terus ada yang namanya sinkron. Sinkron tuh sesuai gitu. Sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Sesuai dengan apa yang ada di lapangan gitu. Ya tadi, kalau misalkan masuk akalnya ya itu nggak kedengeran gitu. Tapi secara asinkron teman-teman tuh bisa menduga-duga gitu. Bahwa oh kayaknya ini dia marah gitu kan, kayak gitu. Nah, idealis ini adalah teman-teman tuh berekspektasi bahwa ketika teman-teman manggil orang itu gitu, orang itu tuh bakalan nyaut gitu. Itu idealisnya kayak gitu. Tapi ketika di dunia nyatanya, di realistisnya orang tuh nggak nyaut gitu. Jadi semuanya itu konteks kejadian yang teman-teman sebabin, yang bisa nyebabin overthinking itu disebabkan pada bagaimana teman-teman tuh ngasih konteks terhadap kejadian tersebut. Nah, terus ada yang namanya wrong mindset gitu. Ada 3. Yang pertama tuh ada pola pukul rata gitu. Ketika teman-teman kepikiran sesuatu gitu, kepikiran suatu hal gitu, misalkan, aduh contoh ya, aduh gimana ya pacar aku lagi ngapain gitu. Misalkan ketika kita pola pukul rata gitu, kita tuh mungkin bisa aja nganggep bahwa oh kayaknya dia lagi sama cewek lain deh. Soalnya aku lihat kayak di TikTok gitu cowoknya selingkuh gitu. Atau enggak soalnya teman aku juga kemarin baru diselingkuhin gitu. Misalkan kayak gitu. Itu adalah pola pukul rata. Ketika kamu tahu sesuatu dan kamu mendapati suatu kejadian yang mirip atau sama gitu, kamu cenderung akan memukul rata sesuatu tuh jadi sama gitu. Wah, sama nih dia kayak gini. Itu yang nyebabin teman-teman tuh semakin kepikiran dan semakin kepikiran. Terus yang kedua, ada pola menarik langsung kesimpulan. Jadi teman-teman hampir sama dengan pola pukul rata. Kalau pola pukul rata itu di mana satu kejadian itu dipukul rata, itu bakalan sama gitu, kejadiannya negatif gitu, karena teman-teman selalu berpikir negatif. Gitu. Tapi ada juga pola menarik langsung kesimpulan, di mana ketika teman-teman dapat satu kejadian, teman-teman tuh langsung menganggap dan menyimpulkan kejadian tersebut. Gitu. Dan yang terakhir ada pola menyalahkan gitu. Pola menyalahkan tuh teman-teman jadi menyalahkan diri sendiri gitu. Misalkan padahal itu bukan salah teman-teman. Misalkan misalkan kalian punya sahabat nih, punya bestie gitu, yang tiba-tiba dia tuh nggak bales chat gitu. Terus kayak kita ngerasa, wah kayaknya aku salah deh. Wah kayaknya aku ngerasa dia gitu karena aku. Tapi kan bisa jadi orang tersebut tuh kayak gitu karena dia lagi ada problem, dia lagi ada masalah. Tapi kita tuh lebih menyudutkan diri kita dan menyalahkan diri kita sendiri gitu. Ini wrong mindset. Nah, ketika teman-teman ngedapetin pikiran-pikiran yang buat teman-teman tuh memvalidasi overthinking ini gitu, teman-teman tuh harus validasi lagi gitu. Apakah teman-teman tuh memukul rata sesuatu, ataukah teman-teman tuh cepat banget menyimpulkan sesuatu, dan apakah teman-teman tuh menyalahkan sesuatu atau satu pihak gitu, bisa jadi bisa jadi diri kamu sendiri atau orang lain. Nah, sebelumnya gitu, ada sedikit tips and trick gitu untuk menghindari overthinking gitu. Aku selalu yakinin kayak gini. Aku juga sama gitu, remaja yang ketika misalkan dapat suatu hal yang emang menyebalkan, atau ketika teman-teman tuh lagi kosong, lagi hampa,
Pasti ada waktu-waktu di mana jam-jam overthinking lah kalau bahasa sekarang gitu. Dari jam tengah malam nyampe subuh itu jam-jam overthinking, rawan overthinking kan kayak gitu. Nah, ketika ngerasain hal kayak gitu, aku selalu berpikir kayak gini. Apa yang aku pikirkan cuma ada di kepala. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ketika kita mempercayai apa yang kita pikirkan, itu berubah dari pikiran menjadi kecemasan. Maka dari itu ketika aku mikirin sesuatu, aku selalu yakin gitu. Ini cuma ada di kepala kok gitu. Karena aku nggak mau hal tersebut tuh berubah jadi kecemasan gitu kan kayak gitu. Nah, teman-teman semakin ngerasa cemas ketika teman-teman tuh mempercayai apa yang teman-teman pikirkan. Ketika teman-teman tuh memvalidasi gitu bahwa apa yang teman-teman pikirkan tuh itu benar-benar gitu. Itu beneran terjadi loh gitu. Itu benar bakal terjadi gitu. Nah, teman-teman tuh harus mikir ada kerugian yang sangat besar dari overthinking, yaitu 2 kali kecemasan dan 2 kali painful. Kenapa? Ketika teman-teman memikirkan suatu hal buruk terjadi, teman-teman satu, ngerasa painful karena ya aku kepikiran terus, berat nih. Dan teman-teman ngerasa cemas gitu. Nah, tapi di sisi lain, ketika hal tersebut tidak terjadi, teman-teman udah rugi sekali kan di awal. Nah, ketika hal tersebut benar terjadi, teman-teman jadi rugi 2 kali. Jadi teman-teman tuh berpikirnya 2 kali. Maka dari itu, teman-teman harus berpikir gitu, ketika teman-teman memikirkan sesuatu, taruh hal itu tuh di kepala aja. Jangan dipercayai dan jangan diyakini gitu bahwa apa yang teman-teman pikirkan itu benar gitu. Karena hal tersebut tadi bisa berubah jadi kecemasan gitu. Nah, di sini aku ngasih quotes ke teman-teman sebagai closing statement di mana for every minute you feel upset and worrying over something that haven't happened, you lose 60 seconds of happiness. Di mana setiap 1 menit teman-teman ngerasa sedih dan mengkhawatirkan hal yang belum tentu terjadi, teman-teman kehilangan 60 detik waktu untuk berbahagia. Jadi tadi balik lagi, teman-teman sendiri yang tahu kebahagiaan teman-teman itu seperti apa gitu. Teman-teman tahu tadi komponennya ada pleasure dan purpose yang harus teman-teman penuhi secara seimbang gitu. Dan teman-teman yang akan menemukan dan membentuk kebahagiaan itu sendiri. Jadi jangan lupa untuk bahagia dan jangan lupa untuk memvalidasi gitu bahwa diri teman-teman tuh berhak untuk bahagia. Oke teman-teman, sekian dari Safa. Semoga apa yang Safa sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman dan semoga teman-teman tetap ada dalam keadaan bahagia. Terima kasih. Oke, makasih banyak nih Kak Safa pemaparan materinya. Kita hari ini dapat banyak banget insight nih Kak dari Kak Safa dan juga Kak Zainab. Nah, teman-teman yang tadi malam masih overthinking sampai subuh gitu ya, overthinking terus sampai sedih. Nah, gimana ketika mendengarkan pemaparan materi dari Kak Safa, apakah langsung tervalidasi gitu ya? Wah, ini ternyata aku banget nih. Wah, ternyata aku berada di mindset yang salah. Nah, teman-teman yang nanti masih penasaran atau ada yang belum teman-teman ketahui, bisa kita simak di sesi diskusi. Jadi kita akan lanjut ke sesi diskusi. Tadi saya cek ada banyak banget nih pertanyaan buat Kak Zainab dan Kak Safa. Tapi di sini akan aku buka dulu 2 termin, yang mana termin pertama ini untuk 3 penanya terpilih akan dibuka dulu untuk Kak Zainab. Lalu termin kedua 3 penanya terpilih untuk Kak Safa. Dan apabila ada waktu, akan dibuka sesi khusus untuk teman-teman yang mau bertanya secara langsung, akan dipersilakan untuk open mic. Nah, jadi kita akan buka dulu ya untuk termin 1 ini. Kak Zainab, apakah masih bergabung, Kak? Ya, masih ada kok. Oke, jadi kakak panitia boleh di spotlight dulu Kak Zainabnya. Halo, Kakak. Ini ya, Kak Zainab. Kakak bagaimana sinyalnya? Sudah aman, Kak? Alhamdulillah sekarang udah aman nih, udah pindah ke laptop lagi. Oke.
ini Kak, ada 3 pertanyaan terpilih. Elizabeth izin bacakan ya Kak. Bentar ya teman-teman. Nah, ini pertanyaan pertama yang terpilih itu dari Anastasia Tunggadewi dari SMP Negeri 25 Makassar. Kak, saya izin bertanya, orang-orang di sekitar saya ini selalu membahas tentang fisik dan fisik. Saya lelah untuk memenuhi ekspektasi mereka. Ingin rasanya mencintai diri sendiri, tapi tidak ada yang mendukung. Bahkan teman sebaya saya juga menjatuhkan kepercayaan diri saya. Menurut kakak, saya harus bagaimana? Nah, boleh Kak dijawab dulu untuk pertanyaan dari Anastasia. Oke, maaf banget sebelumnya. Tadi kalau di aku suaranya agak-agak terputus. Boleh nggak kira-kira untuk di copy di kolom komentar gitu, mungkin nanti aku bisa baca pertanyaannya. Boleh. Iya, Bentar. maaf ya tadi soalnya agak terputus kalau Ya, di aku. kayaknya sinyal aku juga nih. Iya, nggak apa-apa kok. Sepertinya ini mau ditayangkan saja Kak pertanyaannya. Apakah sudah terlihat belum di teman-teman? Untuk di aku belum muncul sih share screen-nya. Belum, masih ngeblank gitu hitam. Masih loading ya? Sebentar ya Kak ya. Maaf ya teman-teman, ini jaringannya juga agak terkendala nih. Ada udah di kolom chat ya Kak? Nih Elizabeth bacakan ulang. Izin bertanya, orang-orang di sekitar saya selalu membahas tentang fisik, dan fisik. Saya lelah untuk memenuhi ekspektasi mereka. Ingin rasanya mencintai diri sendiri, tapi tidak ada yang mendukung. Bahkan teman sebaya juga ikut menjatuhkan kepercayaan diri saya. Menurut kakak, saya harus bagaimana? Wah, ini permasalahannya dari lingkungan juga sangat besar ya, Kak. Nah, boleh kepada Kak Zainab dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk Anastasia yang sudah bertanya. Nah, kalau aku lihat di sini Anastasia ini kan masih SMP gitu ya. Berarti kalau dalam perkembangan manusia itu masuknya masih ke dalam proses remaja. Nah, di sini juga tadi aku melihat bahwa Anastasia ini mention bahwa lingkungannya atau mungkin teman-temannya tidak ada yang mendukung dirinya. Nah, perlu diketahui bahwa memang di masa remaja itu kita sedang di masa peer gitu, di mana kita tuh membutuhkan banyak dukungan dari teman-teman sekitar gitu. Karena memang wajar kok ketika kita merasa bahwa teman-teman kita kok kayaknya nggak ada yang dukung kita gitu ya. Padahal sebenarnya seharusnya di masa remaja itu kita tuh mendapatkan mendapatkan pemenuhan untuk dukungan dari teman-teman sekitar karena memang sesuai dengan perkembangannya itu memang harus mendapatkan dukungan dari peer-nya dia itu. Nah, tapi kamu juga perlu tahu gitu bahwa ketika
teman-teman kamu tidak mendukung kamu, atau ketika lingkungan kamu tidak mendukung kamu, itu belum tentu menjadi sebuah akhir dari perjalanan hidup kamu gitu. Ketika teman-temanmu mungkin tidak mendukung, itu bukanlah sebuah akhir dari segala-segalanya gitu. Nah, mungkin ketika kamu merasakan itu, mungkin hal-hal yang bisa kamu lakukan adalah coba kamu mencoba menelaah dulu. Kira-kira memang mereka yang tidak mendukung kamu, mereka yang tidak mensupport kamu, atau kamu yang tidak mau untuk tidak mau untuk bercerita kepada mereka gitu. Karena gini teman-teman, kita kan sebagai manusia ini kan bukan sebuah orang yang bisa meramal gitu kan. Ketika aku nih, misalkan aku tadi baru ketemu sama teman gitu, baru ketemu sama teman gitu. Nah, aku kan nggak tahu nih temanku ini punya masalah apa, kecuali dia bercerita sama aku gitu. Makanya memang kita perlu gitu juga untuk menyampaikan apa yang kita rasakan. Jujur, aku pun juga punya sedikit permasalahan dengan relasi pertemanan dan bahkan aku pun pernah datang ke psikolog gitu ya untuk mengkonsultasikan mengenai masalah pertemananku ini. Nah, ini ada nih kata-kata menarik yang disampaikan oleh psikolog tersebut adalah, jika kamu tidak menyampaikan apa yang kamu rasakan, jika kamu tidak menyampaikan apa yang kamu butuhkan kepada teman-temanmu, maka jangan salahkan mereka kalau mereka tidak memberikan itu kepada kamu, karena mereka tidak tahu gitu apa yang kamu butuhkan gitu. Maka dari itu penting banget untuk kita mengkomunikasikan bahwa misalkan nih kita punya teman dekat, kita ngerasa kayaknya kok dia cuek gitu. Coba kita ngomong, kamu kenapa gitu? Kenapa kok kamu cuek sama aku gitu? Sedangkan mungkin kamu sama yang lain care gitu kan. Jadi ya mungkin kita perlu gitu untuk menanyakan itu, karena tadi teman-teman kita mungkin nggak tahu nih kalau misalkan kita ternyata lagi membutuhkan sebuah bantuan. Jadi hal yang bisa dilakukan tadi pertama mungkin kita mengkomunikasikan apa yang kita rasakan kepada teman-teman kita. Setelah itu baru kita mungkin tahu next-nya kita harus melakukan apa gitu. Mungkin itu sih ya yang aku bisa sampaikan. Apakah sudah bisa dimengerti atau mungkin ada yang mengganjel lagi? Silahkan bisa di komen. Oke, terima kasih. Oke, apakah suara aku terdengar? Atau tadi suaranya putus-putus ya? Oke, alhamdulillah. Terdengar, Kak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Mungkin kalau mau disampaikan pertanyaan berikutnya boleh, atau mungkin yang tadi bertanya ingin menyampaikan pertanyaan lagi juga silahkan. Aku serahkan lagi ke moderator ya. Oke, maaf ya Kak, tadi Elizabeth terlempar nih. Gimana nih Anastasia, tadi apakah sudah terjawab atau sudah direspon ya? Oke, ini aku baru lihat nih tadi Anastasia ada menyampaikan lagi di chat. Katanya gini, oke Kak, sebenarnya sudah terjawab.
pertanyaannya, namun responnya teman-teman itu, mending kamu daripada aku gini gini gini. Oh, oke oke. Oke, jadi gini deh, aku relate sih sama kamu gitu, bahwa sekarang nih aku juga bingung gitu ya, kenapa sekarang nih lagi banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi yang paling menderita gitu. Padahal sebenarnya ya yang kita cari selama ini kan mungkin adalah sebuah kebahagiaan gitu ya. Tapi kenapa terkadang nih ketika orang lagi curhat gitu, yang misalkan curhat di Instagram atau misalkan TikTok gitu, tapi responnya itu bukan yang kayak ini ya apa namanya, kamu harus pokoknya kata-kata yang positif gitulah kalau yang kita harapkan gitu. Tapi ternyata responnya itu malah kamu mending gitu, aku begini begini begini. Jadi kayak malah malah kita beradu nasib gitu kan. Nah, aku pun juga pernah merasakan apa yang kamu rasakan dan itu rasanya sangat-sangat tidak nyaman gitu ya. Pasti sangat-sangat tidak nyaman berada di kondisi di mana kita tuh takut untuk cerita sama orang karena kita takutnya orang tuh menganggap itu mah cuma masalah yang sepele gitu kan. Nah, mungkin aku bisa share gitu ya apa yang pernah aku lakukan. Nah, salah satunya adalah karena aku termasuk orang yang introvert juga, itu aku memilih untuk menyendiri dulu gitu. Jadi mungkin nih ketika kamu merasa sudah tidak ada lagi yang bisa menolong, mungkin lingkungan sekitar teman-teman sudah dirasa gitu ya tidak bisa menolong kamu, ya satu-satunya cara adalah kamu yang berusaha untuk menolong diri kamu sendiri. Karena ya memang kebahagiaan itu sebenarnya adalah kita yang bisa menciptakan sendiri, bukan orang lain yang membuat kita bahagia. Tapi kitalah yang menerima kebahagiaan dari orang lain dan kita menciptakan kebahagiaan dari kita sendiri. Mungkin kamu bisa menyendiri dulu, lalu kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu sukai gitu. Ya seperti yang tadi kita bahas tuh mengenai self care gitu. Misalkan kamu sukanya misalkan nonton Netflix, ya udah kita coba nonton Netflix sesuatu yang membuat bahagia gitu. Jangan lagi sedih tiba-tiba nonton Netflix yang thriller gitu kan, itu kan kayak malah malah bikin makin tegang gitu kan. Coba cari sesuatu yang lebih bikin happy, kayak misalkan tentang fantasi yang apa namanya, film-film fantasi atau misalkan film-film family dan hal-hal lainnya yang bisa menyenangkan hati kamu. Jadi coba untuk memulihkan dulu diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang membuat kamu senang. Nanti baru next-nya kamu belajar untuk bisa menerima bahwa oke deh, kayaknya lingkungan sekitar saya seperti ini, jadi ya saya harus bisa berjuang untuk diri saya sendiri. Dan percayalah bahwa apa yang kamu rasakan sekarang itu nanti akan ada balasan yang jauh lebih baik ke depannya. Percaya deh, yakin sama aku. Karena dunia ini kan berputar seperti roda, jadi mungkin sekarang kamu lagi di bawah, nanti perlahan kamu akan naik lagi ke atas. Seperti itu. Semoga terjawab ya. Oke, terima kasih banyak Kak Zainab atas jawabannya ya. Eh, sementara mungkin untuk sekarang saya izin take over dulu ya moderatornya. Tadi dari Kak Elizabeth sepertinya masih ada kendala jaringan, jadi masih terkendala nih untuk masuknya. Untuk Kak Anastasia udah terjawab ya? Oke, alhamdulillah ya. Semoga jawaban dari Kak Zainab tadi bisa membantu Kak Anastasia ya. Oke, mungkin dari Kak Syafa mau ada yang ditambahkan untuk pertanyaannya Kak Anastasia? Menurut aku sih udah cukup. Oke, terima kasih Kak Syafa. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya ke Zainab. Ini nih ada pertanyaan dari Nadia Ihsanti dari Poltekkes Kemenkes Bandung. Katanya, bagaimana cara menenangkan diri saat sendiri? Karena saya jauh dari orang tua dan tinggal sendiri. Oke, silakan Kak Zainab untuk menjawab pertanyaan dari Kak Nadia. Oke, baik. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih. Yang dimaksud dengan menenangkan dirinya itu yang seperti apa gitu? Apakah mungkin ada pressure dari luar atau seperti apa gitu? Karena nanti kan apa ya, setiap beda kejadian pasti kan akan ada hal yang beda juga kan. Mungkin bisa dikomen kira-kira gambaran maksudnya menenangkan diri di sini itu seperti apa sih?
Oke, mungkin untuk Kak Nadia, boleh coba diperjelas lagi maksud dari pertanyaannya nih. Oke, mungkin karena dianya masih mengetik ya, atau mungkin kalau misalkan mau, karena dia bisa langsung open mic aja ya, bisa langsung speak up nih di sini. Ya, boleh Kak, boleh. Kalau mau langsung open mic juga boleh banget. Senyamannya kamu aja. Iya, betul. Oke, mungkin karena belum ada jawaban lagi, apa aku jawab secara general aja kali ya? Oke, Bagaimana? boleh Kak Zainab di secara Oke. general aja mungkin ya untuk sekarang. Oke, baik. Jadi tadi mungkin teman-teman sempat notice juga bahwa di salah satu bentuk self care itu ada yang namanya self care spiritual. Di mana di self care spiritual itu ada contohnya, salah satunya adalah meditasi. Dan juga tadi ada salah satu contoh apa namanya self care selama pandemi itu adalah relaksasi gitu. Jadi meditasi dan juga relaksasi seperti yang mungkin teman-teman tahu itu salah satunya untuk bisa menenangkan diri gitu ya. Jadi mungkin ya kalau misalkan nih ternyata yang dimaksud di sini menenangkan diri itu adalah karena ada pressure dari lingkungan sekitar. Mungkin kalau di sini maksudnya sedang kuliah, terus ada pressure dari dosen atau dari teman-teman, sedangkan kita lagi jauh dari orang tua yang ngekos, nah mungkin bisa meluangkan waktu untuk me time dulu nih. Mungkin me time-nya bisa meditasi atau mungkin tadi relaksasi gitu supaya tubuhnya tuh lebih apa ya lebih rileks lagi, lebih tenang lagi, mencari sesuatu hal-hal tontonan yang positif gitu yang membuat kita bisa lebih tenang lagi gitu. Atau kalau misalkan yang dimaksud di sini adalah ternyata kebalikannya nih, bahwa menenangkan dirinya itu karena dia ngerasa loneliness, merasa kesepian gitu karena dia harus ngekos jauh dari orang tuanya. Nah, mungkin yang bisa dilakukan yang tadi kita milihnya adalah ke self care sosial, di mana kita memperluas lagi sosialisasi kita. Mungkin ya nggak harus yang banyak-banyak gitu ya. Mungkin ke teman-teman di satu kos-kosan gitu kita coba ajak makan siang bareng gitu, atau mungkin ke teman-teman di kampus kita ajak untuk hangout bareng gitu kan. Jadi kita tidak merasa sendirian gitu, meskipun kita harus jauh dari orang tua dan tinggal sendiri. Mungkin seperti itu. Kalau misalkan dari Nadia ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Kalau tidak ada, kita bisa next slide. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Zainab atas jawabannya. Jadi tadi kita harus lebih bisa mengajak diri sendiri ya Kak untuk self care, untuk self love gitu ya Kak ya. Jangan terlalu berfokus pada hal-hal yang negatif yang mungkin terjadi di sekitar kita, tapi kita juga harus memperhatikan gitu ya hal-hal baik yang terjadi pada kita. Oke, mungkin nanti untuk Kak Nadia, jika ada yang memang ingin diklarifikasi atau bagaimana, boleh di chat aja ya Kak ya, di chat Zoom-nya. Sambil menunggu Kak Nadia, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Masih untuk ya, masih untuk Kak Zainab nih. Ada pertanyaan dari Kak Rintan Fitri Nurjanah dari SMK Pasundan 2 Bandung. Oke, halo Kak Rintan. Katanya, Assalamualaikum Kak, mau nanya gimana sih cara mengatasi emosi yang berlebihan dan bagaimana cara mengatasi rasa benci diri sendiri karena merasa telah mengecewakan orang lain. Oke, gitu Kak katanya. Silakan Kak Zainab, mungkin coba jawabnya.
Oke. Terima kasih untuk Rintan yang sudah bertanya. Nah, di sini aku mau jawab dulu nih yang pertama, gimana caranya mengatasi emosi yang berlebihan? Mungkin ini maksudnya gimana caranya kita mengontrol emosi ataupun mengelola emosi gitu ya. Jadi kebetulan nih, ini pas banget, aku beberapa bulan lalu sempat ikut workshop juga, itu adalah mengelola emosi. Nah, salah satu caranya untuk mengelola emosi adalah kita melakukan uh, olah pernapasan atau kita sering bilangnya itu kalau dalam bahasa kerennya itu breathing. Jadi kayak kita bernafas dengan pola. Nah, itu polanya adalah jadi gini. Pertama kita menarik nafas bisa dalam hitungan 4-4-4. Jadi kayak menarik nafas dalam 4 hitungan 1 2 3 4, lalu ditahan 1 2 3 4, lalu dikeluarkan lagi 1 2 3 4. Itu adalah cara pertama, yaitu adalah kita olah nafas. Nah, tapi perlu diingat kalau olah nafas di sini itu kita menggunakan pernapasan perut. Jadi menggunakan diafragma, bukan menggunakan pernapasan dada. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan oleh psikolog pada workshop itu adalah kalau pernapasan dada itu kita gunakan untuk olahraga. Jadi kita lebih mudah capek kalau kita menggunakan pernapasan dada. Tapi kalau misalkan kita menggunakan pernapasan perut, itu kita akan menjadi lebih rileks karena pernapasan perut itu biasanya kita gunakan ketika kita tidur. Tidur itu kan kita tenang tuh kan, tenang, rileks. Nah, makanya ketika nanti mungkin ada yang mau coba nih untuk latihan olah nafas itu menggunakan diafragma. Itu tadi pertama caranya untuk mengelola emosi adalah dengan melakukan olah nafas. Tarik nafas, ditahan, dikeluarkan, ditahan, tarik lagi, tahan, dikeluarkan. Mungkin bisa diulang sampai 5 kali, 10 kali, itu nanti akan membuat lebih tenang lagi gitu. Nah, yang kedua itu ada caranya dengan gini nih. Jadi teman-teman nih dengan tangannya itu bisa tangannya tuh digenggam yang kuat. Genggam selama 10 detik, fokus ke genggaman ini, fokus, nanti baru relax lagi. Terus lagi ulangin terus, nanti lama-lama tuh akan membuat yang tegang tadi itu, yang tadi tegangnya kan difokuskan ke tangan. Itu nanti lama-lama akan menjadi relax lagi gitu. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga mungkin mengelola emosi tadi seperti yang kita bahas di self care itu bercerita dengan orang lain. Jadi tadi ada tuh 3 cara. Pertama olah nafas, lalu kedua memusatkan emosi, lalu relax. Pusatkan lagi emosi, relax lagi. Nah, yang ketiga adalah bercerita kepada orang lain supaya kita bisa merasa plong atau lega. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara mengatasi rasa benci diri sendiri karena merasa telah mengecewakan orang lain. Nah, ini balik lagi nih ke yang tadi, bahwa kita harus sadar bahwa setiap orang itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Setiap orang itu pasti pernah kok salah. Salah itu adalah suatu hal yang sangat-sangat normal dan sangat wajar. Malah aneh gitu. Kalau misalkan orang itu selalu benar gitu, kayak itu adalah sesuatu hal yang menurut aku terlalu berlebihan gitu ya, karena kita di dalam agama pun pasti juga aku yakin bahwa agama tuh mengajarkan bahwa manusia itu adalah tempatnya salah, yang sempurna itu adalah Tuhan kita gitu. Jadi wajar untuk kita merasa salah, wajar untuk kita pernah berada di posisi salah. Yang terpenting adalah bukan kita fokus kepada kesalahan kita, tapi bagaimana kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi kita jangan fokus kepada hal-hal negatifnya. Kita coba fokus kepada ketika kita salah, kira-kira apa ya salahnya. Coba kita introspeksi diri, kira-kira apa yang bisa kita betulkan dari kesalahan tersebut, sehingga ke depannya saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu pernah salah nih sama temenmu gitu, ya sudah, kita pastinya minta maaf kepada teman kita, dan juga kita komunikasikan, maaf ya aku kemarin begini soalnya aku bla 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 gitu. Jadi kita komunikasikan kepada orang lain, dan aku rasa ketika memang temanku nih dia punya salah sama aku dan dia mengkomunikasikan salahnya apa, dan aku merasa ya udah gitu, memang
manusia pasti punya kekurangan dan dia punya salah, dan aku akan menerima itu dengan lapang dada. Yang terpenting minta maaf, lalu komunikasikan kita kenapa salah, dan juga kita bertekad untuk kedepannya akan menjadi lebih baik lagi dari hari kemarin. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Zainab atas jawabannya. Semoga tadi jawabannya, ya, amin. Semoga tadi jawaban dari Kak Zainab bisa menjawab pertanyaan dari Kak Rintan ya. Oke, di sini saya lihat alhamdulillah ya pada excited banget nih Kak pesertanya. Banyak nih yang bertanya untuk Kak Zainab, tapi mungkin karena keterbatasan waktu ya teman-teman, kita sekarang ke pertanyaan untuk Kak Syafa dulu mungkin ya, Kak Zainab, tidak apa-apa? Boleh banget, boleh banget, boleh banget. Oke. Silakan. Untuk nanti mungkin kalau misalkan ada waktu lebih, kita bisa bahas bareng-bareng lagi ya Kak, pertanyaan dari teman-teman yang diajukan di chat Zoom nih. Oke, sekarang masuk ke termin 2 ya, ke pertanyaan untuk Kak Syafa Bella. Oke, untuk Kak Syafa nih ada pertanyaan dari Dinda Tezkia Putri. Ya, dari Universitas Pajajaran. Katanya bagaimana sih Kak caranya agar kita tidak berlarut-larut untuk merecharge diri? Oke, silakan Kak Syafa. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Tadi pemaparan dari Kak Zainab bagus banget gitu. Jadi aku di sini izin menjawab untuk termin kedua. Pertanyaan dari Kak mana ya tadi? Ini ya, Dinda Tazkia Putri. Oke, bagaimana sih caranya agar kita tidak berlarut-larut untuk merecharge diri gitu? Oke, merecharge diri itu aku jawab untuk merecharge diri itu adalah sebuah kebutuhan diri ya gitu, dimana kayak emang kita tuh perlu banget gitu untuk merecharge diri supaya kita tuh bisa full gitu. Kita tuh supaya kita tuh bisa ngerasa sepenuhnya hadir gitu dalam aktivitas yang kita jalanin itu, baik itu pekerjaan kita, pembelajaran kita dan lain sebagainya. Dan gimana sih caranya supaya kita tidak berlarut-larut gitu. Cara untuk tidak berlarut-larut adalah kita mengetahui batasannya gitu. Batasan dari merecharge diri tersebut gitu. Nah, ketika misalkan teman-teman tuh ngerasa gitu, kalau misalkan teman-teman tuh kan recharge diri tuh itu bakalan tergolong pada dua tipe gitu, di mana orang tuh ada yang introvert, ada yang ekstrovert gitu. Orang yang ekstrovert biasanya dia tuh merecharge energinya dengan jalan-jalan sama orang lain, hunting dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui batasan itu teman-teman tuh harus bisa memvalidasi lagi gitu ke diri teman-teman sendiri dengan self talk gitu. Teman-teman tuh tanya gitu ke diri sendiri, abis jalan-jalan ini ngerasa cukup nggak ya? Oh kayaknya aku udah cukup bersemangat lagi nih. Oke deh kita mulai buat ngelakuin aktivitas yang emang seharusnya dilakuin gitu. Nah dan teman-teman pun harus sadar gitu bahwa setelah recharge energi itu ada aktivitas, ada kewajiban dan ada hal yang perlu diprioritaskan untuk teman-teman lakukan gitu. Nah selain itu juga misalkan orang introvert, aduh kayaknya aku butuh nih buat menyendiri gitu, galau-galau gitu. Misalkan dengerin musik dan lain sebagainya atau journaling dengan menulis gitu. Nah, teman-teman tuh ketika setelah melakukan aktivitas tersebut, teman-teman tuh validasi lagi ke diri sendiri. Aduh, kira-kira udah cukup belum ya gitu. Oh, ternyata masih kurang gitu. Oke deh aku tambahin sekitar berapa jam lagi untuk nge-recharge gitu energi kita gitu. Nah, itu pun boleh gitu karena balik lagi gitu teman-teman sendiri yang bakalan tahu gitu batasan sejauh mana gitu teman-teman tuh butuh charging energi itu gitu. Dan teman-teman sendiri gitu yang tahu di mana teman-teman tuh ngerasa cukup atau enggak gitu kayak gitu. Jadi sarannya kenali dulu batasannya gitu dengan teman-teman tuh tanya lagi gitu ke diri sendiri kayak gitu loh. Mungkin begitu untuk pertanyaan dari Kak Dinda Tazkia, apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih banyak Kak Syafa. Jawabannya bagus banget ya teman-teman nih.